Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winka Wardaharu, NIM 164253877, dari kelompok yang kata Safa namanya Konyol. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu dengan judul Optimalisasi Metode Geofisika dalam Karakterisasi Lapisan Laterit Pembawa REE, Rare Earth Element, di Indonesia. Kita langsung masuk ke latar belakang yang membelakangi dari judul laporan ini. Yaitu yang pertama, lonjakan kebutuhan rare earth elements itu sendiri dari perkembangan teknologi global dan transisi itu eh, meningkatkan kebutuhan air itu secara signifikan gitu. Atau kita emang sangat dunia ini sangat membutuhkan atau manusia ini sangat membutuhkan area ini. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa area itu sangat dibutuhkan. Dan poin yang kedua itu area sebagai komoditas strategis global. Area itu nggak cuma bernilai ekonomi tinggi, tapi juga punya dimensi geopolitik. Jadi negara-negara tuh pada berlomba-lomba nih untuk ngamanin pasokan-pasokan RRM mereka. Karena seperti contoh China ataupun Amerika itu mereka eh, saling nggak mau bertergantungan gitu kan. Seperti yang nanti dijelasin di poin ketiga. Lanjut aja langsung ke poin yang ketiga ya, dominasi China dan persaingan global tadi yang seperti aku udah mention di eh, poin kedua. Ini Cina itu merupakan negara yang eh, punya RRE yang terbesar di dunia dengan dengan yang bisa menghasilkan pasokan 44 ton. Itu dia Cina itu menguasai rantai pasok ARN dunia dari hulu sampai hilir, termasuk dari pemurnian atau pengendalian harganya. Maka dari itu Amerika tuh dan negara-negara itu nggak mau bertergantungan kepada China gitu. Mereka tuh ingin punya sendiri gitu, ARN mereka sendiri gitu. Nah, lalu ada yang keempat, potensi besar Indonesia yang masih belum optimal. Jadi Indonesia itu masih punya potensi area yang dari mineral monazite dan cenotype itu sebagai produk sampingan pengembangan timah di Bangka Belitung, Kalimantan, dan Riau. Cuman kini tuh pemanfaatannya masih sangat terbatas dan berakhir jadi sia-sia gitu. Banyak yang jadi limbah tanpa nilai dan itu maksudnya kan sia-sia gitu. Lalu yang kelima itu ada kendala pengembangan era di Indonesia. Kendalanya itu ya seperti teknis dan lingkungan. Karena era ini kan juga mengandung unsur radioaktif yang apalagi Indonesia ini punya keterbatasan gitu dalam teknologinya gitu. Belum lagi dari minimnya riset juga gitu. Juga lemahnya koordinasi kebijakan. Lalu yang poin keenam itu merupakan peluang strategis bagi kemandirian nasional. Masih bersangkutan dengan poin yang keempat dan kelima. Di sini sebenarnya era itu berpotensi juga ngedorong hilirisasi industri berteknologi tinggi juga. Terus habis itu juga ngebuka lapangan kerja banget. Terus juga jadi mengurangi ketergantungan impor bahan kritis juga gitu. Lalu masalah-masalah apa yang kami susun berikut merupakan rumusan masalahnya seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Lalu ini merupakan tujuan penulisannya. Di sini sudah saya tampilkan. Langsung ke metode penelitian. Di sini maaf saya kembali lagi ke tujuan penulisan. Di sini kami menggunakan wilayah Sulawesi. eh, Akan saya jelaskan di next slide ini. Nah, dari metode penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan dua teknik pengumpulan data utama, ada studi literatur dengan menelaah jurnal, buku, laporan, terus dokumen-dokumen teknis terkait geofisika, terus karakteristik latar itu sendiri sama potensi area di Indonesia gitu. Nah, lalu ada yang kedua itu ada wawancara yang dilakukan pada kakak tingkat yaitu kemarin kami mewawancarai kakak tingkat kami dari Teknik Geofisika angkatan 2022 yang dimana beliau mempunyai pengalaman juga di eksplorasi di bidang geofisika itu sendiri. Lalu ruang lingkung kajian ini kami mengapa tadi saya bilang itu kami di sini hanya mengidentifikasi potensi keberadaan di wilayah Sulawesi dikarenakan agar pembahasan itu tetap terarah gitu, nggak melebar dari fokus utama penelitian gitu. Lalu RR itu apa sih? RR itu bersifat strategis. Dia ini mempunyai peran yang sangat penting di dunia, di industri eh, maupun
di industri teknologi, kayak ponsel, kendaraan listrik ataupun perangkat elektronik. Nah, itu tuh RR itu berperan penting. Lalu juga sebenarnya RR ini juga tersebar secara di bebatuan, tanah, air, dan organisasi hidup. Tapi secara ilmiahnya RR itu apa? RR itu 17 unsur logam yang terdiri dari 15 lantanida serta skadium dan yttrium yang memiliki sifat kimia dan fisika serupa. Lalu karakteristik RR itu sendiri, RR ini merupakan hal yang bukan hal. RR ini punya sifat kimia yang mirip karena ukuran ionnya serupa sepanjang dari lantanida. Fenomena ini disebut juga lanthanide contraction. Nah, eh, hal ini tuh karena penyusutan terjadi akibat muatan inti yang meningkat, tapi efeknya itu enggak eh, tetapi efeknya itu penyekatan elemen lemah gitu. Jadi hal ini ngebuat air itu mudah saling menggantikan dalam mineral, namun juga sulit terpisahkan secara kimia. Itu merupakan karakteristik REE. Lalu eksplorasi REE, eksplorasi REE ini diperlukan pendekatan yang multidisiplin gitu karena mineral REE ini juga umumnya itu nggak ngeberikan respon geofisik secara langsung seperti yang ini informasi yang bakal aku omongin lagi nanti di next slide selanjutnya itu RNA ini susah karena dia tuh karena RNA ini tidak mempunyai pola tersendiri gitu dari nggak seperti logam-logam atau mineral-mineral yang pada umumnya. Lalu peran metode geofisikanya ini tuh sangat penting untuk memetakan litologi, struktur sama geometri bangunan inang. Bukan karena emang RNA ini nggak bisa terdeteksi secara langsung. Balik lagi tadi ke poin yang awal tentang pola-polanya RE yang sulit didapatkan. Lalu ada dua metode berdasarkan narasumber yang kelompok saya wawancarai, beliau menyarankan untuk dua metode ini, yaitu metode magnetik dan gravitasi. Untuk metodenya sendiri ini bisa dilihat di sini. eh, keduanya mempunyai sifat yang berbeda-beda dan penggunaan yang berbeda-beda. Lalu lanjut ke pembahasan dan kesimpulan. Maaf ulang. Nah, lanjut ke ke pembahasan potensi. Jadi wilayah Sulawesi ini tuh punya struktur geologi dan morfologi yang sangat kompleks akibat eh, tumbukan tiga lempeng tektonik nih. Udah langsung tiga tumpukan lempeng tektonik. Jadi sehingga ngebuktiin kalau misalkan perbukitan sama pola pelapukan batuan itu yang mengontrol persebaran batuan ultramafik sama vulkanik. Jadi kondisi ini juga ngedukung itu pembentukan endapan laterit kayak REE yang berasosiasi dengan sistem laterit nikel. Nah, endapan REE tipe laterit di Sulawesi ini tuh relatif tuh dangkal dan lebih mudah dieksplorasi dan berpotensi juga dikembangkan dengan biaya yang lebih rendah dibanding deposit karbonatit. Nah, seperti itu. Dan juga prospek nyatanya tuh terlihat gitu di Sulawesi ini. Lalu tantangannya itu dari eksplorasi RR ini sebenarnya RR ini tadi yang sudah aku bilang itu tidak homogen baik secara lateral maupun vertikal. Jadi ya karena akibat proses geologi dan pelapukan yang kompleks itu makanya eksplorasi RR ini tuh nggak mudah gitu, merupakan tantangan. Dan juga dari sisi finansial juga di sini dikaitkan sangat dipertimbangkan karena emang tingginya biaya investasi awal terus kompleksitas teknologi sama fluktuasi harga global RR itu ngebuat proyek RR ini tuh beresiko besar gitu untuk finansial. Nah, lalu kesimpulan dari hasil kerja kami itu, Sulawesi itu punya potensi besar sebagai daerah pembawa air tipe laterit. Lalu yang kedua, eksplorasi area laterit di Sulawesi ini punya tantangan sendiri kayak yang tadi aku udah bilang, heterogenitas endapan, keterbatasan data, terus juga kendala teknologi, lingkungan, dan tinggi biaya eksplorasi. Lalu yang ketiga itu metode magnetik dan gravitasi yang berperan sebagai pendukung secara tidak langsung dalam eksplorasi RR itu sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.